Enggak, kayaknya saya nggak bisa ikut karena nggak punya Iya, NUPTK. iya. Ya, Sudah kemudian ya, nggak pede ya, udah nggak pede ya. bukan nggak pede, ya tahu diri lah. Total sudah berapa kali tuh Bu berarti? 4 kali atau berapa? 2015, 16, 17, 18, 19, berarti 5, 6 sama yang kemarin ini 2022. 6 kali Bu ya? Iya, 6 kali sama tahun ini. Sedangkan kami saja ini Pak yang low vision itu kewalahan, apalagi yang Iya, buta total apalagi yang Pak. Jadi totally harusnya blind, betul. beda durasinya, harus lebih panjang lagi. Jadi kita tuh kalau buat ngikutin tes aja itu perlu perjuangan. Jadi bukan sibuk mempersiapkan diri untuk menghadapi soal-soal tes ya, tapi Iya. sibuk dengan advokasi gimana caranya biar kita bisa mengikuti tes itu dengan pakai pendamping. Inklusif, edukatif, progresif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai smart teacher dimanapun berada. Alhamdulillah setelah sekian lama kita tidak berjumpa. Alhamdulillah hari ini kita dapat kembali berjumpa di channel IGTI, Ikatan Guru Tunanetra Inklusif. Semoga belum terlambat ya. Saya atas nama pribadi dan juga seluruh kru di channel YouTube IGTI mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk semua subscribers dan juga seluruh anggota IGTI dari Sabang sampai Merauke. Nah, smart teacher dimanapun berada, kali ini ada hal yang berbeda dari podcast-podcast sebelumnya. Kalau di podcast sebelumnya, di podcast Ruang BK, kita menghadirkan satu orang tamu yang kita dengarkan perjalanan hidupnya dari kecil, kemudian beranjak anak-anak, remaja, dewasa, sampai bisa menjadi seorang guru yang profesional di sebuah sekolah umum atau sekolah penyelenggara inklusif, pendidikan inklusif. Hari ini kita kehadiran dua orang tamu yang spesial banget. Yang satu dari Bandung Barat, Jawa Barat, dan yang satu dari Majene, Sulawesi Barat. Jadi sama-sama dari Barat ini, gitu ya. Kebetulan sama-sama dari Barat. Dan satu dari Jawa Barat, yang satu dari Sulawesi Barat. Oke. Langsung saja kita coba berkenalan dengan tamu kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nur Asyishah dan Mbak Yayu Nurbayanti. Apa kabar semuanya, Ibu-ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Asyishah. Alhamdulillah sehat Mbak Pak. Yayu sehat, Teh Yayu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Gimana Bandung Barat, masih dingin? Di sana dingin nggak sih di Bandung Barat? Sedikit. Oh gitu ya. Sedikit, bukan Bandung Barat, tapi Kabupaten Bandung. Oh, Kabupaten Bandungnya malah justru ya. Oh, oke, Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat beda lagi ya? Beda. Oke. Siap. Gimana suara saya terdengar jelas di Kabupaten Bandung? Jelas. Oke, sepertinya suara Mbak Yayu agak naik turun nih. Mungkin bisa sambil sedikit bergeser ya. Oke. Bu Asyishah, Bu Nur Asyishah, gimana di Sulawesi Barat? Suara saya terdengar jelas, Bu? Iya, terdengar jelas Pak. Karena saya pakai satu HP, satu laptop Pak. Oke, baik, mantap. Terima kasih banyak.
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kesediaan waktunya kepada Teh Yayu dan Ibu Nur Asyishah dari Sulawesi Barat, Teh Yayu dari Kabupaten Bandung yang sudah bersedia nih meluangkan waktunya untuk kita sharing, diskusi bersama, tentu saja sharing dan diskusi tentang hal-hal yang mengedukasi gitu ya. Ya, Smart Teacher, seperti biasa, tamu-tamu yang kita hadirkan di channel IGTV ini eh, pastinya kita akan prioritaskan dari kalangan tunanetra atau teman-teman yang memiliki hambatan penglihatan yang sudah bekerja atau berprofesi sebagai seorang tenaga pendidik di berbagai sekolah umum atau sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Jadi sudah bisa dipastikan sebagian besar siswa-siswanya adalah bukan dari kalangan tunanetra. Nah, sebelum saya memberikan mengajak bicara topik inti dari obrolan kita pada malam ini, pada hari ini kan beberapa waktu terakhir ini perlu diketahui dan mungkin Smart Teacher juga sebagian besar tahu bahwa ini sedang banyak-banyaknya momen untuk mengikuti pretest PPG ya, pendidikan profesi guru. Jadi sebelum para guru mendapatkan tunjangan profesi guru, banyak sekali tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk bisa mendapatkan sertifikat pendidik ya atau sertifikasi pendidik yang nantinya mendapatkan tunjangan profesi guru. Sehingga banyak sekali tahapan-tahapan yang perlu dilewati, tidak hanya bagi guru-guru yang berpenglihatan, tetapi kami juga guru-guru yang memiliki hambatan penglihatan pun harus ikut prosedur pemerintah, yaitu melalui pretest PPG, kemudian juga nanti tahapan-tahapan berikutnya baru mengikuti kegiatan PPG. Setelah itu ada uji pengetahuan lagi, baru mungkin berbagai tahapan-tahapan lagi. Nah, itu yang nanti akan kita tanyakan, kita akan minta pengalaman dari dua tamu kita pada hari ini. Seperti apa pengalaman yang mereka dapatkan, yang mereka miliki selama mereka menjadi peserta pretest PPG. Sebelumnya, pastinya Smart Teacher ingin tahu sekali seperti apa sih profil singkat dan dari dua orang tamu kita pada hari ini. Mungkin saya coba mulai dulu dari yang terjauh ya, dari Sulawesi Barat nih. Dari Sulawesi Barat, dari Bu Nur Asyishah. Halo Bu Nur Asyishah. Ya, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu Bu. Mungkin nama lengkap Ibu, kemudian Ibu tinggal di mana, domisilinya, kemudian Ibu bertugas di sekolah mana, dan sudah berapa lama bertugas. Silakan Ibu Asyishah. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas undangannya Pak di podcast ini. Iya, Saya Ibu. Iya. Saya bisa merasa terhormat Pak bisa diundang ke sini karena setidaknya saya bisa membagi pengalaman saya. Siapa tahu ada yang sama dengan saya. Iya. Bisa dijadikan trik bagaimana menghadapi ujian yang baru-baru saya laksanakan Pak. Ya, perkenalkan nama saya, nama lengkap Nur Asyishah. Dipanggil teman-teman panggil saya biasa Ibu Asyishah. Saya Asyishah ya, oke. Saya terangkat PNS itu 2010 Pak. Jadi kalau sudah 12 tahun ya Bu ya? Ya, sudah 12 tahun, iya. Oke. Saya guru mapel matematika di SMP Negeri 3 Majene, Pak. Guru matematika ya Bu ya? Ya, iya. Berarti dulu alumni kampus mana Bu jurusan matematikanya? Saya 2 kali kuliahnya Pak. Luar biasa. Di mana sih itu Bu? Pertama di Unhas Pak, angkatan 97. Setelah itu ambil matematika kependidikan lagi di Unismu, Universitas Muhammadiyah Makassar. Oke. Nanti setelah itu baru mendaftar jadi guru, ya alhamdulillah bisa lulus PNS Pak.
Alhamdulillah 2010 ya. Iya. Dan domisili tidak jauh dari sekolah Bu atau seperti apa? Domisili sekarang ini baru 1 tahun jauh Pak, tapi bisa ditempuh dengan angkutan umum sekitar 15 menit sudah sampai. Oh, Tapi dengan angkutan umum 15 menit. iya, Dekat lah ya Bu ya. iya, sekitar 7 kilo kalau nggak salah 7 sampai 8 kilo Pak. Iya. Itu kuliahnya di Makassar tapi mendaftarkan sebagai guru di Sulawesi Barat. Apakah memang kembali ke kampung atau seperti apa tuh Bu? Apa ikut suami atau gimana? Oh, ya, dulu Pak, saya memang lahir besar di Makassar, jadi kuliahnya di Oh, Makassar. iya. Setelah kuliah di Unismu, setelah selesai di Unismu, kebetulan ada nenek saya Pak yang umurnya itu waktu itu umur 80 tahun, belum tidak ada temannya, jadi saya disuruh diminta ibu saya untuk pindah honor ke Majene. Jadi saya mengiyakan, saya pindah, anak saya juga masih kecil pada waktu itu. Saya pindah, ya alhamdulillah. Pas belum 1 tahun saya di sini, saya mendaftar, ternyata saya langsung lulus Pak. Oh, Jadi alhamdulillah rezeki ya ada Bu ya. Iya, mungkin rezekinya memang sudah di sini Pak. Iya. Dan sekarang kondisi penglihatan Iya. Ibu seperti apa? Mungkin bisa digambarkan kepada Iya. Smart Teacher. Januari saya terangkat Pak 2010, mata saya bermasalah pada bulan Mei 2010 itu Pak, langsung mata kanan langsung gelap Pak. Awalnya itu ada kilatan dari sebelah kanan, tapi dalam ruangan gelap mau tidur baru kelihatan. Terus seminggu setelahnya itu langsung gelap. Saya ke dokter mata, katanya harus langsung dioperasi, vitrektomi namanya. Operasi vitrektomi. Operasi saraf mata. Oh gitu. Baik, oke. Terima kasih banyak Bu Nur Asisah ya, Bu Asisah ya, untuk perkenalan singkatnya. Tetapi alhamdulillah dengan kondisi penglihatan yang terbatas, Ibu sudah jadi tidak lama menerima SKPNS, langsung drop penglihatannya Bu ya, sekitar 5 bulan kemudian ya, berarti ya. Baik, oke Ibu, kita pindah dulu ke Teh Yayu ke Bandung, ke Kabupaten Bandung. Halo Teh Yayu, terima kasih banyak ya Ibu ya. Nanti kita lanjut lagi. Teh Yayu, halo Teh Yayu. Iya. Kabar, selamat malam semuanya. Saya jelas? Jelas sekali. Oke, gimana Teh Yayu? Kumaha damang? Alhamdulillah, saya damang alhamdulillah. Ya. Ya Teh Ayu, terima kasih nih sudah meluangkan waktunya. Mungkin sebelum kita ngobrol langsung ke inti topik kita pada hari ini, boleh memperkenalkan diri sedikit Teh Ayu. Mungkin Smart Teacher juga ingin tahu nih, Teh Ayu ini yang mana sih orangnya? Gitu. Ya boleh Pak. Ya, selamat malam Smart Teacher dimanapun berada, anggota IGTI semuanya. Perkenalkan, saya Yunur Bayanti, saya dari Kabupaten Bandung ya, tepatnya itu di daerah Pamengpeuk gitu. Gitu sih Kang. Apalagi ya. Semoga kehormatan saya diundang di podcast ini. Makasih banyak. Oke, tugasnya di mana Teh Ayu sekarang? Oh ya, saya sekarang mengajar masih honor di SD Negeri Pamengpeuk 1 di sini di daerah Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten Bandung gitu, Pak. Oh. Pak Mas Kang. Iya. Oh, jadi masih honor ya? Ya, masih honor, masih berjuang nih. Alhamdulillah, insya Allah nanti jalannya terbuka untuk bisa jadi ASN juga. Seperti itu. Amin. Dari tempat tinggal juga di Kabupaten Bandung? Ya, tempat tinggal di sini jadi sekitar 4-5 kilo dari rumah ke sekolah gitu. Jadi sekitar 10 atau 15 menit kalau naik motor ya. Gitu. Tapi kalau naik motor sendiri kan ya? Lah.
Oh enggak lah, nanti alamat itu. Naik apa? Nah, berapa Biasanya ojek libur? online ya atau angkutan umum? Iya, ojek online kadang diantar sama kakak adik gitu. Eh, oh, berapa lama, berapa menit kalau udah naik kendaraan bermotor itu? Sekitar 15-10 menit, 10-15 menit. Itu kalau Oh, lambat gitu dekat kan, lah. ya segitulah. Iya, ya, Gitu. berarti tidak terlalu jauh ya. Kayak Tidak, gitu. tidak terlalu Oke, jauh. Alhamdulillah. siap. Teh Yayu sendiri sejak kecil atau sudah dewasa seperti Bu Aisyah punya hambatan penglihatan? Nah, kalau saya dari usia kelas 6 SD ya, berapa 11 tahun ya, gitu. Oh, 11-12 tahun ya. Kondisi sekarang gimana penglihatannya Teh Yayu? Kalau saya itu tengahnya yang kena sentral penglihatannya. Nah, tapi Oh, dulu itu sentral kan, penglihatan. kalau dulu sih kecil ya, terus lama-lama itu jadi membesar gitu, kayak gitu. Nah, itu Hmm. awalnya tuh jatuh dari motor, Kang. Oh, Jatuh dari iya iya motor, iya iya. yang kena itu kan tulang ekor ya. Nah, ternyata di tulang ekor itu kan Hmm. menuju ke Banyak saraf-saraf saraf mata itu. ya, betul. Gitu, Oh, seperti itulah. berpengaruh dari situ. Iya. Habis SMA saya nggak berobat lagi tuh Kang. Jadi karena apa namanya, udah hopeless ya, udah rasa percuma gitu. Hmm. Saya diem aja di rumah nggak ngapa-ngapain sampai akhirnya suatu hari udah Oh, berapa lama saya berobat lagi. Nah baru pas berobat itu dikasih tahu lah sama dokternya, didiagnosa nih kalau ini tuh namanya low vision, nama oh, jadi kelainannya Stargardt gitu. apa Iya, namanya kaitannya? Stargardt, Stargardt Stargard, GARD. Stargard. Mm, Oh, oke. gitu Oke, Kang. oke, siap. Eh, apa namanya? Saya harus stop dulu perkenalannya Teh Yayu karena seru, sebetulnya seru sekali. Tapi nanti harus ada sesi khusus nih ya Teh Yayu untuk membahas tentang perjalanan hidupnya Teh Yayu nih. Ya, karena ada namanya podcast Ruang BK ya, ruang berbagi kehidupan itu bisa lebih apa namanya detail lagi kita bicara tentang kehidupan orang-orang yang hadir di podcast itu Teh. Tapi di podcast ini kita akan membahas satu topik yang mungkin menjadi sebuah keresahan dari kita semua yang juga perlu diketahui oleh banyak orang melalui channel IGTI gitu. Sekali lagi terima kasih, hatur nuhun Teh Yayu untuk perkenalannya. Terima kasih Bu Nur Asyishah juga untuk perkenalannya. Dan kita lanjut ke topik perbincangan kita pada hari ini, yaitu apa kabar Prioritas PPG. Gitu ya. Ya, belum lama kita ada apa namanya? Ada beberapa guru, sebagian besar guru bahkan yang sudah mendapatkan undangan pretest PPG, baik itu guru mapel dan juga ya khususnya guru mapel ya, karena memang sejauh ini yang saya tahu belum lama ini memang ada pretest guru untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam gitu. Nah, tetapi juga sepertinya juga akan dibuka juga pretest PPG untuk guru-guru kelas untuk tingkat dasar dan juga guru-guru mapel selain mapel PAI seperti itu. Nah, saya ingin mendengar dulu cerita dari pretest pengalaman sebelum melaksanakan pretest PPG dari Teh Yayu dulu nih. Tadi saya mulai dari Bu Nur Asyishah, sekarang coba saya mulai dari Teh Yayu. Teh Yayu belum lama, oh ya Teh Yayu ini guru bidang studi apa Teh Yayu? Ya, guru bidang studi PAI, Pendidikan Agama Islam. PAI ya, Pendidikan Agama Islam ya. Berarti sudah berapa kali ikut pretest PPG PAI Teh Yayu? Ini baru satu, ini yang pertama Kak. Baru pertama kali ya. Tanggal berapa tuh kemarin ikut pretest PPG-nya tuh? Tanggal 12 ya, tanggal 12 Mei. 12 12 Mei. Mei ya. Oke, 12 Mei masih baru banget nih Smart Teacher, masih baru banget kita bisa dengarkan nih pengalamannya Teh Yayu. Jadi Teh Yayu dari mana taunya Teh Yayu itu mendapatkan kesempatan untuk ikut pretest PPG PAI Teh Yayu? Jadi awalnya itu di grup, kan ada ya grup guru PAI
SD di sini, satu kecamatan, itu Oh, kita sering sharing informasi gitu dan OPS-nya bilang, sekarang ada sosialisasi untuk pretest PPG gitu, nanti ada link iya. Zoom-nya, silahkan ikut gitu Hmm. kan. Nah, Heeh. karena saya itu merasa, Kang, saya tuh belum punya NUPTK loh, Kang. Ya, sampai Belum sekarang punya NPTK. masih belum punya NUPTK, ya betul. Jadi saya ngerasa Oke. waktu itu, oh saya kan belum punya NUPTK ya, jadi kayaknya nggak mungkin Iya. karena kan teman-teman di sekolah saya juga mereka kan udah pada punya NUPTK, udah ngurus-ngurus berkas buat daftar pretest kan ya. Karena dia buat guru kelas itu mereka Iya, udah iya. ngurus ya gitu. Sudah Jadi siap karena saya semua ya. udah siap-siap, karena saya ngerasa oh saya nggak punya NUPTK, terus di sekolah itu saya kan baru ya, baru 1 tahun setengah kan gitu ya. Karena sebelumnya kan saya Oke, ngajar tadi SD heeh. negeri ya, SD-nya di swasta gitu. Jadi kan persyaratannya harus ada Oh, SP kayak gitu ya, surat betul, betul, penugasan betul. dari ya. Nah, saya merasa oh, saya nggak bisa ikut. Saya bilang enggak, kayaknya saya nggak bisa ikut karena nggak punya Iya, NUPTK. iya. Sudah, Ya, sudah, sudah kemudian nggak pede ya, udah nggak pede ya. bukan nggak pede, ya tahu diri lah gitu ya. Awalnya gitu kan. Jadi Iya, iya. ya udah, Kak, katanya nggak apa-apa, ikutin aja dulu, ikutin aja Zoom sosialisasinya. Saya ikut lah ke situ ya. Itu juga masukin Oke. terlambat, jadi saya nggak tahu tuh prosedur awalnya gimana. Cuman dari Kemenagnya bilang disiapkan saja siaganya, akun siaganya harus aktif katanya gitu. Jadi mudah-mudahan Oh, tahun ini Kemendag buka kesempatan buat guru PAI seluas-luasnya, dan cuman pas itu saya dengar tanpa melihat TMT dan NUPTK gitu. Jadi saya NPTK. oh gitu ya. Gitu. Jadi saya oh gitu ya. Nah, beberapa seminggu kemudian mungkin ya kita semua tuh disuruh ngecek akun siaga kita gitu kan. Oke. Terus diklik apa di pretestnya sudah ada kata selamat kan, Anda bisa mengikuti gitu-gitu ya. Iya, betul. Nah, jadi kita selalu share informasi, coba dibuka di akunnya udah bisa belum kayak gitu. Alhamdulillah bisa Mhm. gitu Kak. Jadi udah bisa mengikuti pretestnya gitu. Jadi setelah mendengarkan penjelasan dari Kemenak bahwa Pretest PPG tahun ini dibuka seluas-luasnya untuk guru PAI, baik itu tidak melihat TMT dan NUPTK, langsung ada harapan ya. Langsung ada Iya, harapan langsung dan ada. semakin terbukti harapannya dengan adanya notifikasi di data siaga ya, di website siaga ya. Dan nggak merasakan ribet apa namanya ngurus berkas ya kan, misalnya ngupload Iya, karena iya betul. OPS kecamatannya punya inisiatif. Jadi Oh, coba kirimkan ini, kirimkan itu, dia keren. yang kerja Oh, gitu. keren. Ini Iya, operator sekolah tingkat kecamatan ya, Teh ya? Berarti ya? kecamatan Wah, gitu. mantap ini berarti perlu perlu Jadi diapresiasi kita ya. nggak ngerasain mau didaftarin gitu. Jadi ini udah enak lah istilahnya. Udah beres semua ya. Udah tinggal tunggu Nah, jadwal ya. iya bahkan kartunya juga dia yang ini nih udah kartunya diuploadin di kita Wih, tinggal ini udah jadi mantap. kayak gitu, jadi enak gitu. Luar biasa rezekinya bagus sekali Teh Yayu nih. Karena kebetulan saya juga baru ya pertama kali tes PPG PAI juga karena saya juga guru PAI. Kalau saya masih merasakan ini harus upload apa namanya beberapa berkas dulu, SKKBM-nya segala macam dibantu sama teman sih tapi jadi kalau Teh Yayu alhamdulillah OPS-nya sangat Ya, aktif ya. Jadi Teh Yayu belum gimana Teh? tahu kalau saya tuh, padahal OPS-nya nggak tahu nih kalau saya tuh disabilitas. Oh gitu. Karena kan saya baru ya, baru di maksudnya Ah, kalau kakaknya juga jarang-jarang ini ya. Jadi dia nggak tahu, cuman kirimkan ini, kirimkan itu, kirimkan ini gitu doang. pokoknya instruksinya umum ya untuk semua guru PAI aja gitu ya. Nah, buat saya aja, Nah, buat itu semua. berarti secara tidak sadar OPS sudah melakukan tindakan-tindakan inklusif gitu. Jadi tidak tidak melihat siapa orangnya tetapi ya pelayanannya semua untuk semua gitu. Itu bagus sekali. Keren-keren. Artinya sangat sangat mulus ya, bagus proses untuk bisa pretest PPG-nya ya. Hampir tidak ada kendala ya Ya, berarti Teh Yayu ya kalau bilang untuk ke situnya menjelang. alhamdulillah. Oke, oke. Sip, terima kasih Teh Ayu untuk Ya, sharing sama-sama. pengalamannya sebelum pretest PPG PAI dilaksanakan. Bu Asisha, Ya, Pak. ya bisa diceritakan Bu
pengalamannya pastinya kan sudah lama kan ya jadi PNS-nya Bu ya, dari tahun 2010. Total sudah pernah berapa kali Bu ikut prioritas PPG Bu? Ya, saya mulai dulu namanya UKG Pak, uji Oh, kompetensi UKG. guru. Ya. Oh iya iya. Mulai itu tahun 2015. Oh mulai dapat Tahun itu undangan juga ya. 2015, ya. Iya, 2015, tapi saya belum menyampaikan kalau saya ini low vision atau mata saya sudah buta sebelah, belum. Iya. Jadi masih terlihat, orang kiranya masih normal. Biasa-biasa Memang saja gitu ya. ya, memang belum banyak yang tahu bahwa mata saya sudah tinggal satu yang melihat. Iya. Aktivitas juga tiap hari selalu sama, Kemudian, normal. kemudian Ibu dapat undangan sifatnya atau mendaftarkan diri atau bagaimana proses sampai Iya, Ibu sebelum Ibu ikut di tesnya? dari undangan dari SIM PKB Pak. Dari SIM PKB ya. Ada di situ 2015. pemberitahuannya ya Bu ya. Iya, bahwa ikut PPG 2015. Terus tidak lulus 2016, ikut lagi, mengulang lagi. Berarti 2 kali. 2018 sampai 2019 mengulang terus, belum lulus juga. Total sudah berapa kali itu Bu berarti? 4 kali? Atau berapa? 2015, 16, 17, 18, 19, berarti 5. sama yang kemarin ini 2022. 6 kali Bu ya? Iya, 6 kali sama tahun ini. Untuk proses tadi kan ada dapat undangan dari SIM PKB. Nah, kalau saya nggak salah ingat SIM PKB itu ada beberapa data yang harus diupload kan ya Bu ya? Iya. Itu Ibu ada kendala nggak untuk melakukan itu? Saya dibantu Pak, dibantu anak saya. Iya. Oh, dibantu sama keluarga ya. Iya. Dan makanya selalu dapat kesempatan UKG ya dulu istilahnya, itu hampir setiap tahun berarti Bu ya? Iya, terakhir itu 2019, kemudian 2022 tahun 22. ini. Kemarin berarti tahun ini kapan tuh Bu ikut ininya? Bulan kemarin, bulan berapa ya? April. Iya, April kalau nggak salah. Iya. Bulan 4 ya berarti ya? Iya, bulan puasa itu hari. Oh, pas bulan puasa. Tapi tahun ini 2002 saya sudah menyampaikan bahwa saya low vision. Saya menyampaikan ke dinas, saya menyampaikan sebelum ujian berlangsung. Ya, sebelum ujian berlangsung, menurut dari pihak dinas pendidikan dan pihak LPMP mengatakan saya minta diberikan diberikan solusi bagaimana dengan kondisi saya. Menurut pihak dinas dan pihak LPMP mengatakan surat keterangan dokternya disampaikan ke pengawas ruang. Pengawas ruang SUM. Waktu itu yang pengawas dari pihak Universitas 11 Maret. Jadi sebelum hari hanya ujian itu kan kami simulasi dulu. Jadi kita perkenalan dengan pengawas 2 hari sebelum ujian. Jadi saya kirimkan surat keterangan dokter saya. Menurut pihak pengawas bisa menggunakan pendamping untuk membacakan soal, tetapi harus menyiapkan 2 kamera. Satu kamera di belakang saya yang bisa terlihat kami berdua. Waktu itu pendampingnya adalah anak saya sendiri yang bisa terlihat dari belakang dan bisa terlihat layar soal, layar laptop. Ya, kemudian dari samping sebelah kanan saya, jadi ada 2 kamera. Itu secara online ya Bu ya, UKG ujiannya ya? Online, iya. Jadi kan dalam satu room itu kalau tidak salah ada 20 peserta. Iya betul, 21-25 pada ya. saat awalnya saya gabung dulu, terus nanti yang kayak tadi Pak, dipindahkan ke Zoom, ruangan Zoom yang lain. Breakout-nya gitu ya? Iya, yang kayak tadi itu.
Oh gitu, Iya, baik-baik. jadi kan tidak boleh juga gabung dengan peserta lain. Peserta lain kan Betul. sendiri dalam satu ruangan. Nah, Iya betul. saya kan berdua, jadi sama Mm-mm. pendamping. Hmm. Itu untuk pertama kalinya Pak, saya dibantu oleh pendamping membacakan soal. Artinya dari mulai proses dapat undangan untuk mengikuti pretest sampai menjelang pretest, pada dasarnya Ibu tidak ada kendala administratif ya Bu, hanya kendala di ini saja, kemampuan penglihatan saja ya Bu ya. Iya. Iya, tidak Oke. ada. Mhm. Nah kalau di tahun ini kan Ibu tadi bilang pertama kali nih pengalaman menggunakan pendamping gitu ya. Ada nggak dari pengawas pretestnya sendiri selain tadi ya, selain harus 2 kamera dan lain sebagainya, memberikan syarat-syarat khusus gitu kepada Ibu, pendampingnya harus begini, harus begitu misalkan, atau seperti apa, atau Ibu ada nggak seperti itu Bu? Syarat khusus maksudnya bagaimana Pak? Untuk kategori kriteria pendampingnya misalkan harus dari kalangan mana, dari seperti apa, itu ada nggak? Atau yang penting kameranya aja 2 gitu? Oh, tidak ada Pak. Tapi saya menyampaikan sendiri bahwa yang pendamping saya ini adalah anak saya sendiri, Oh gitu. umurnya 18 tahun, artinya bukan Oke. dari guru, supaya tidak menimbulkan kecurigaan Iya, begitu. iya. Iya. Tapi walaupun memang itu kan soalnya banyak sekali, saya lupa itu berapa. Kayaknya 100 soal ya. Iya, Kalau kurang lebih kita mau curang 120. itu nggak ada waktu untuk curang, Pak. Iya. Padahal Berapa? buku ada di samping saya, nggak ada waktu untuk curang karena Iya, udah soalnya nggak sempat 100 ya Bu soal. ya. Iya, baca soal saja kita Iya, iya. belum paham, Udah harus capek ya Bu ya. diulang-ulang ya, nggak ada kesempatan. Jadi saya yang Oke. menyampaikan sendiri bahwa pendamping saya anak saya sendiri, umurnya 18 tahun. Cuma tidak ada syarat khusus, cuma itu syaratnya ya harus 2 kamera. Ya. Kamera zoom Oke, maksudnya ya. siap. Baik, baik. Oke, baik. Terima kasih untuk sharingnya Bu Nur Asyishah ya. Bu Asyishah. Nah, tadi kita sudah coba saling sharing bagaimana pengalaman kita dalam menjelang pretest. Nah, tapi tadi yang saya lupa tanyakan nih, baik Teh Yayu ataupun Bu Asyishah, mungkin Bu Asyishah dulu ya. Persiapan untuk menghadapi soal-soal nih, Bu Asyishah, kan kalau teman-teman yang berpenglihatan mungkin gampang saja ya mencari soal-soal latihan di Telegram atau di YouTube atau dimanapun gitu kan dengan berbagai cara. Bu Asyishah sendiri gimana persiapan menjelang pretest PPG itu? Dari mana dapat latihan soalnya misalkan, atau bagaimana cara Ibu mengupdate kembali gitu wawasan Ibu tentang pengetahuan dasar yang mungkin saja keluar ketika pretest PPG itu Bu. Iya. Kalau saya pribadi, trik saya itu saya harus ngeprint, harus baca di atas kertas, tidak bisa kalau di laptop atau di HP. Pasti Harus di mata print saya dulu cepat ya. sakit ya, terus di print. Mulai dari kisi-kisi, itu kan kisi-kisinya ada 120 kisi-kisi ya, kalau nggak salah. Iya, betul. Setiap kisi-kisi itu saya carikan soalnya. Saya cari di YouTube atau soal P3K. Kebetulan teman saya ada yang pernah tes P3K, saya minta soalnya. Terus soal-soal tahun lalu, dan kemudian saya print. Harus Ibu di print. Kemudian cara saya supaya cepat menghafal kembali materi-materi yang sudah lama lagi yang tidak pernah saya baca kembali, ya saya harus menulisnya karena yang lagi. menurut saya ditulis dicatat lagi gitu ditulis ya. Dicatat lagi. Jadi saya beli satu buku, jadi ini bukunya, jadi setiap lembar itu satu halaman ini satu kisi-kisi ada soal sekitar 2 atau 3. Jadi berdasarkan itu. Jadi ikatlah ilmu dengan menulis menurut saya. Luar biasa. Jadi saya harus print, saya harus tulis. Entah, saya tidak tahu, mudah-mudahan trik saya ini berhasil, bisa
ada kabar bahwa saya lulus karena belum ada pengumuman ini kali. Ya, mudah-mudahan lulus ya Bu, amin. Karena luar biasa Ibu perjuangannya sudah berkali-kali nih ikut pretest PPG ya. Oke, artinya karena Ibu masih low vision blind ya, masih bisa membaca tulisan, masih bisa menulis dengan alat tulis reguler, jadi Ibu masih bisa melakukan dengan memprint dan menyalin ulang beberapa soal-soal ya Bu ya. Oke, baik. Teh Yayu, Teh Yayu sendiri gimana Teh Yayu? Persiapan menjelang pretest. Seperti apa Teh Yayu untuk mengupdate wawasannya atau mencari-cari soal latihan yang kira-kira bisa mirip-mirip keluar di pretest gitu Teh Yayu? Nah, kalau saya belajar dari pengalaman P3K sebelumnya ya. Ya. Jadi kalau kami di sini tuh yang mau ikut pretest itu dibikin sebuah grup ya. Dibikinkan sebuah grup gitu. Nah, di situ tuh mereka nge-share file-file latihan soal. Nah, gitu. Jadi saya biasanya buka itu latihan filenya dibuka gitu, terus saya baca gitu kan di laptop. Tapi yang paling sering saya lebih senang ini ya, buka YouTube. Jadi bisa sambil dengar kesana kemari gitu. Saya kalau kesana kemari bisa sambil dengar gitu. Jadi kan ada cari video yang misalnya membahas misalnya kisi-kisinya tuh rentet ya, berurutan. Kisi-kisi nomor 1 gitu sampai nomor berapa gitu kan. Ada yang dibacakan gitu ya. Dibacakan gitu, dan ada part 1, part 2 gitu kan. Nah, seperti itu kalau saya sih seperti itu. Nah, kalau misalnya karena kemarin tuh saya merasa mepet waktunya ya. Karena tanggal 30 kan pengumuman lah istilahnya ya. Tanggal 12 karena kan lebaran ya. Jadi waktunya tuh tersita silaturahmi ke sana kemari. Kalau biasanya saya tuh kalau dengar seperti itu dengar video, saya tulis lagi kayak Ibu tadi ya. Misalnya apa yang saya dengar nih. Oh, tadi tentang itu saya tulis gitu ya. Walaupun udah ada, cuman untuk mengingat lagi. Dibikin kayak ringkasannya aja gitu. Nanti kalau misalnya ada waktu luang, saya buka tuh ringkasannya kayak gitu. Seperti itu sih. Kalau Teh Ayu sendiri kan low vision blind juga ya Teh Ayu ya? Iya. Nah, Teh Ayu sendiri apakah masih bisa seperti Bu Asisah menulis dengan alat tulis reguler atau sudah menggunakan bantuan program pembaca layar? Nah, kalau untuk saya udah susah ya, sulit ya, karena kan sentral ya. Kalau saya kena kelihatannya tuh sentral ya. Jadi kalau di komputer saya pakai screen reader ya, pakai JAWS. Tapi kalau misalnya lihat handphone atau saya baca tulisan, ya saya pakai magnifier atau loop pembesar, kaca pembesar. Tapi itu juga sekarang udah males ya. Udah capek ya. Udah capek. Nah, kalau nge-print sendiri biasanya saya perbesar fontnya tuh jadi size 14 kayak gitu-gitu. Kadang kalau pengen ini bold aja lah sekalian gitu. Iya, jadi semakin tebal ya. Iya, udah tebal besar, jadi ya kadang-kadang sekarang ya udahlah di laptop aja ya, didengerin aja gitu. Iya. Wah, luar biasa perjuangan teman-teman kita ini untuk menghadapi pretest PPG ya, walaupun dengan hambatan penglihatan, dengan berbagai kendala aksesibilitas, kendala untuk bisa mengakses soal-soal latihan, tetapi tidak kalah gigihnya dengan teman-teman guru yang bukan dari kalangan tunanetra yang juga akan ikut pretest PPG. Mudah-mudahan sama-sama kita doakan Smart Teacher agar tamu-tamu kita pada hari ini, termasuk saya pribadi yang juga ikut pretest PPG lulus tahun ini, tahun 2022 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, Tuhan yang Maha Kuasa meridhoi kelulusan kita semua di tahun 2022 ini. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kita sudah ngobrol tentang persiapan menjelang pretest gitu ya. Nah, sekarang pengalamannya seperti apa nih Teh Yayu dan Bu Asisah ketika menghadapi atau dalam proses pengerjaan soal gitu. Ya mungkin dari Bu Asisah lu ya, Bu Asisah. Nah, Bu Asisah gimana ketika proses pengerjaan soal dengan durasi berapa dan mungkin masih ingat jumlah soalnya Bu Asisah berapa? Halo Bu Asisah? Ya. Jumlah soalnya kalau tidak salah 100 ya, 100 soal. 100 soal dengan durasi waktu yang diberikan berapa Bu? 120 menit kalau tidak salah. 120 menit.
Nah, ini kan pengalaman pertama nih, Ibu pengerjaan soalnya ada pendamping gitu ya, dibacakan gitu. Nah, tadi Ibu sempat singgung, ternyata malah Ibu nggak paham gitu dengan Ya, soalnya. Itu dengan durasi 120 menit dengan soal 120 soal, bagi Ibu cukup tidak, Bu? menurut saya itu tidak cukup karena durasi membaca soal eh, memang lebih cepat kalau kita baca langsung ya, karena kan mata yang membaca langsung masuk ke otak, Iya, dilihat proses. saja itu langsung kita pahami kalau kita sendiri yang membaca. Tapi kalau kita mau memahami sesuatu dari mendengar, itu Iya. akan lebih lambat sampai di otak saya. Oh, Iya. jadi iya. Nah, lebih cepat itu kalau kita melihat, lebih langsung dipahami maksud soalnya dengan kita melihat daripada mendengar. Nah, artinya kan Ibu mengalami banyak kendala tuh dalam proses pengerjaan. Ya, betul. Itu gimana, Bu, mensiasatinya? Apakah Ibu selesai terjawab semua 120 soal atau mungkin dengan durasi yang tidak cukup terpaksa Ibu ada yang harus menghitung kancing seperti itu? Mungkin Ya. gimana, Bu? Jadi sempat waktu saya sudah lihat waktunya sisa 30 menit, saya baru bisa menjawab 77 soal. Oke. Kalau tidak salah 120 soal ya, saya lupa Iya. Ya, setuju ya, 120 soal. Saya baru bisa menjawab 77 soal. Nah, saya mulai panik di situ. Jadi saya jawab semuanya option A sampai nomor 120, kemudian saya kembali lagi ke nomor 77 tadi, berarti 78. Saya minta ke pengawas, minta izin, karena ini sisa waktu saya sisa 30 menit, insya Allah mata saya kuat untuk membaca sendiri soalnya tanpa pendamping. Diizinkan ya, oke, saya tancap baca sendiri. Oh, jadi tetap dipaksakan untuk baca sendiri, Bu ya? Sisa 30 menit, jangan sampai nggak Iya. lagi, Pak. Tidak selesai juga saya baca soalnya, nanti soal 100-an lebih itu ya sudah habis waktunya. Jadi tapi terjawab semua. Terjawab semua, tapi ya mungkin 105 itu jadi 15 soal itu saya jawab, tapi saya nggak sempat membaca langsung. Jadi tapi dengan sisa waktu 30 menit Ibu akhirnya memaksakan untuk membaca sendiri sampai nomor terakhir itu Ibu benar-benar membaca sendiri dan mengerjakan sendiri. Iya, membaca sendiri ya, harus mengerjakan sendiri, kan matematika Pak, harus dicakar ya, harus dipahami. Luar biasa. Harus dicakar Pak, enggak bisa bilang harus didengar. Iya, tinggal jawab lisan gitu ya. Ibu Yayu itu harus bisa didengar. Tidak, kalau matematika itu harus ditulis. Iya, harus dihitung lagi, rumus-rumus lagi ya, Bu ya. Iya, rumusnya juga biasa perjuangan Ibu. Wah, luar biasa. Iya, tapi ya tadi itu ya sebetulnya secara durasi memang masih sangat kurang ya, Bu ya. Iya, harusnya Pak, bagi kami ini yang ada pendampingnya, yang bagi kami Lovisen yang bisa alhamdulillah bisa menyiapkan pendamping, harusnya durasinya juga diperpanjang. Betul, karena durasi membaca soal itu beda dengan kita membaca sendiri. Membaca sendiri memang lebih cepat kalau kita baca sendiri. Dan seperti ujian tes CPNS tahun 2021, kalau tidak salah waktunya itu lebih lama, memang harusnya pada saat tes PPG itu kami tuh diberi waktu yang lebih lama dibanding yang kalau betul. Nah, kalau Bu Asya termasuk yang beruntung. Kenapa saya bilang beruntung? Karena masih punya sisa penglihatan. Nah, ini yang paling miris adalah teman-teman tunanetra yang memang sudah totally blind ya, yang mau tidak mau hanya bisa mengandalkan pendamping untuk membacakan soalnya. Artinya ya dengan mendengar itu tidak ada pilihan lain, dan dengan durasi yang hanya seadanya gitu ya, mau nggak mau ya pasti harus ada yang hitung kancing gitu kayaknya. Iya, harusnya tidak boleh disamakan Pak. Betul Bu, betul. Harusnya tidak boleh disamakan Pak. Saya berharap ini ke depannya bagi kami itu yang kita bergantung dari pembaca soal, pendamping, terutama yang
buta total itu kasihan kalau disamakan Iya, durasinya betul. dengan yang normal matanya. Sedangkan kami saja ini Pak yang low vision itu kewalahan, apalagi yang Iya, buta apalagi total yang Pak. Jadi totally harusnya blind, betul. beda durasinya, harus lebih panjang lagi, 3 kali lipat harusnya durasinya Iya, Pak bagi siap, yang siap, total siap. blind. Ya, mudah-mudahan podcast ini ditonton oleh pihak-pihak yang terkait ya, terutama dari kementerian, dari penyelenggara PPG itu mudah-mudahan menonton dan sampailah podcast obrolan kita ini dan bisa menjadi evaluasi ya Bu ya untuk pihak-pihak yang terkait gitu. Oke, kita lanjut ke Teh Yayu. Gimana Teh Yayu? Pengalamannya mengerjakan soal pretest PPG yang belum lama nih dijalankan, dialami. Ya, pengalamannya ya sama juga ya seperti Bu Ashisah. Jadi dengan durasi waktu yang sama seperti orang awas, kita harus mengerjakan jumlah yang sama gitu. Dengan dibacakan itu sangat berbeda. Iya. Saya kemarin itu waktu tinggal 12 menit baru mengerjakan sekitar 79 soal. Oh my 12 menit. God, jauh Itu sekali. udah itu karena kan ini juga yang penting ya, yang penting buat kita semua yang tunanetra gitu. Iya. Pada saat kita akan menghadapi tes, siapkanlah pendamping yang ini ya, kompeten. Maksudnya dia bisa membacakan dan juga tahu-tahu trik untuk membacakan. Padahal saya kan ada simulasi ya Kang ya. Jadi pas simulasi juga saya udah bawa pendamping. Nah, kita itu sebagai tunanetra itu banyak ujian mentalnya. Jadi sebelum ikutan tes-tes kayak gini tuh biasanya nggak mulus. Nah, saya merasakan nggak mulusnya itu ya ini pas ini gimana nih nanti saya nih teknisnya boleh pakai pendamping atau enggak gitu kan. Nah, tanya kan kita gabung tuh di grup pengawas ya. Iya. Nah, terus saya tanya nih ke pengawasnya. Saya jawab ini, Pak, saya ini disabilitas tunanetra. Seperti pengalaman saya P3K, kami ini boleh bawa pendamping buat membacakan. Bagaimana dengan pretest ini? Bisa atau tidak? Ini dijawabnya lama kan? 3 hari baru dijawab. Nah, di 3 hari dijawab juga, jawabannya nggak iya. Nah, dia bilangnya saya sudah menanyakan kepada tim panitia, dan tim panitia sudah menghubungi tim pusat, panitia pusat. Jawabannya belum ada instruksi dari pusat. Jadi untuk sementara tidak bisa. Itu kan bikin mental kita jadi gitu ya. Iya, jadi membuat kita goyah ya. Goyah kan itu kan hari Kamis ya, kita tesnya hari Kamis. Itu Sabtu saya masih ngontek-ngontek pengawasnya masih bilang kayak gitu kan. Jadi waduh. Nah, itu kita belum siapin pendamping karena kan belum diperbolehkan ya. Ini gimana caranya buat mengadvokasi ini biar bisa kita pakai pendamping. Dapat izin ya. Dapat izin. Karena kan kalau waktu P3K banyak teman-teman yang mengadvokasi dan itu udah jauh-jauh hari ya kan ya. Udah berapa bulan gitu mereka nego ke sana kemari. Kalau ini kan saya ngerasanya di Kabupaten Bandung cuma saya sendiri kan. Gitu. Jadi akhirnya saya minta tolong ke teman gitu ada ya. Tanya-tanya ke sana kemarin, coba datangin Kemenagnya. Hari Senin saya baru datangin Kemenagnya Kang. Kemenag Kabupaten. Dan ke sana saya temuin kasihnya. Terus saya bilang, nah saya kalau saya karena pasti mereka mempertanyakan sejauh mana penglihatan saya dari rumah kan kita nginstal dulu itunya SMB-nya ya, Iya betul, aplikasinya kan pas dicobain kan dia nggak mau bilang apa-apa ya pas iya menutup semua aplikasi gitu. Iya, terus ya udah saya videoin tuh Kang pas saya operasiin laptop, saya videoin pas kita enter si SMB-nya, JAWS-nya mati kan, saya videoin, saya bawa, saya perlihatkan ke kasihnya itu. Ini Pak, jadi begini, sistem kerjanya begini, karena kan si browser ini dia akan kerja tanpa, nggak bisa kerja kalau yang lain aplikasinya jalan kan, jadi dia harus sendiri kan. Iya, Dia kan belum ngerti kan. Oh gitu ya, apalagi saya kan bawa pakai loop ya. Gimana kalau bacanya pakai loop aja? jadi tetap memaksakan tanpa pendamping ya kebijakannya ya. Iya sih Pak, saya kalau pakai loop, mata saya sama loop sama handphone tuh harus nempel, saya bilang. Terus nanti saya harus baca 120 soal nempel gitu mata saya ke laptop gitu ya. Aduh, gitu. Oh gitu ya katanya. Terus kata panitianya, Bapak kasihnya nanya, kata panitianya gimana? Nggak bisa Pak, karena katanya dari sananya belum ada instruksinya. Makanya saya minta tolong Bapak, saya bilang gitu ya. Coba tolong dikomunikasikan gitu.
ini saya ada kesempatan, kalau kesempatan ini nggak saya ambil, mau kapan lagi, saya bilang gitu. Saya cuma ikhtiar aja, saya bilang gitu. Kalau misalnya nggak diperbolehkan, ya udah saya nggak akan ikutan, saya bilang gitu Iya, ya. iya, iya, Bapaknya iya. mungkin ada ini, dan diteleponlah ke yang Kanwil Jabar. Nah, ternyata di Kanwil Jabar itu, di sana juga mereka sedang mendiskusikan masalah ini, karena ternyata Oh, bukan saya aja, ternyata dari Jawa Barat itu ada seorang yang mengakomodir dan disampaikanlah istilahnya keluhan kita. Nah, barulah iya. dari sana hari Senin itu ada kepastian nih, Senin sorenya boleh katanya bawa pendamping, silahkan dikomunikasikan dengan pengawas. Nih hari Senin saya komunikasi sama pengawas, pengawasnya nggak bilang apa-apa kan, nggak jawab apa-apa. Heeh. Besoknya kan Selasa simulasi, ya udahlah hari Selasa aja saya bawa pendampingnya. Nah hari Selasa simulasinya, nah saya baru tuh kita kan masuk Zoom ya, di Zoom itu Mm. saya tanya, Pak saya disabilitas netra, boleh pakai Iya. pendamping? Saya bilang, oh iya boleh boleh katanya. Dengan mudahnya sih dia bilang boleh gitu ya. Yang Kenapa bilang nggak boleh jawab? itu pengawas simulasi. Iya, pengawas buat ujian. Oh, Nah, di situ dia bilang, pengawas yang buat ujian sama pengawas yang di ruang virtual beda, Teh. itu sama. Jadi, Sama ya? iya sama. Jadi, kita Hmm. kan masuk grup pengawas ya. Iya, ya Yang jadi sama kan admin, berarti. jadi pengawas itu juga. Nah, dia memperbolehkan. Terus saya tanya, kalau di teman-teman di yang Kemdikbud itu, mereka dikasih ruang virtual sendiri Zoom-nya, saya bilang gitu. Karena kan kami dibacakan, takut mengganggu Ya, yang lain, atau ya takut misalnya nggak kondusif. suara yang lain mengganggu kita. Oh, nggak bisa katanya, waktunya mepet, jadi kami nggak bisa split the room gitu. Katanya, oh gitu ya. Ya sudahlah, saya bilang gitu. Yang penting Berarti tidak bisa di ini. kondisinya Teh Yayu kondisinya tetap di unmute mic-nya. Waktu tes itu pengawasnya minta semuanya di unmute ya? Iya, di unmute kan, dibuka Iya, kan semuanya. mikrofonnya. Dibuka Berarti semuanya. Teh Yayu dalam kondisi dibacakan, terus Teh Yayu menjawab soal-soalnya secara verbal, semua terdengar dong oleh 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 Walau alam, ya mungkin terdengar. rekan-rekan yang lain. Oke, ya, 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 ya. Nah, tadi tadi Dan yang itu, yang perlu kita cermati bersama ya, artinya ada respon yang lambat ya dari pengawas untuk oh lambat sekali. memberikan Lambat. keputusan, ditambah lagi Nah, memang itu. ternyata dari pusat tidak ada instruksi, artinya tidak diberikan standarisasi yang jelas Nah, bagaimana bila ada peserta yang memiliki hambatan penglihatan ya Teh ya. kelihatan, iya. Dan itu juga kan pas ngerjain apa soalnya itu, mungkin ada 10, ada durasi 5 sampai 7 soal itu, pengawasnya itu kan kayak bukan teriak-teriak, jadi mengingatkan peserta yang lain kan. Ya, Kayak mungkin ada dia melihat menghimbau, indikasi, memberikan himbauan gitu ya. kayak himbauan, ada indikasinya kenapa itu dikerjain sama siapa yang kayak gitu. Nah itu distorsi juga ke sayanya, pas Betul, ngerjain kan jadi berisik betul, juga. Sementara kita lagi betul. dibacain. Aduh ini apa saya bilangnya. Ya, Coba jadi nggak katanya udah kondusif. di mute aja kayak gitu. Jadi berisik juga ke kitanya karena kan kita butuh konsentrasi. Itu juga Betul. ganggu gitu. Kalau Ya, disatukan ya, ya. mereka keganggu sama kita keganggu sama mereka Sama gitu. sama pengawasnya sendiri. Iya, Karena sama banget. maksudnya sebetulnya baik ya, ingin memberikan Iya, maksudnya baik. himbauan-himbauan, tapi tidak disadari itu mengganggu kita Iya, sebetulnya ganggu sebagai yang kita. sedang dibacakan ya peserta sedang. Iya, saya Ya, 2 menit terakhir itu 20 soal belum terisi kan. oh Jadi my sudah, god, ya ya iya, ini jadi sudah optionnya itu option A semua, udah isiin aja A semua, betul nih, ya udah isiin aja A semua. Daripada inilah nggak ya. diisi. Semoga Iya, pihak-pihak terkait ya, khususnya Kemenak nih untuk Teh Yayu nih bisa mempertimbangkan lah ya. betul. Ya artinya teman-teman ini perjuangannya luar biasa ini untuk bisa ujian Pritas PPG ini. Iya, jadi Ya mental kita setidaknya yang kena. mudah-mudahan sih bisa ya setidaknya dengan mempertimbangkan berbagai perjuangan, berbagai kendala yang dihadapi ya bisa menjadi sebuah pertimbangan untuk lulus ini. Mudah-mudahan seperti itu ya. Iya, Tapi ini apakah mereka tahu perjuangan kita apa enggak gitu ya? Gitu betul tuh kan. itu juga ya betul Gitu. betul makanya ya mudah-mudahan lah gitu ya, mudah-mudahan kita sangat berharap karena tidak akan bisa balance ya ketika menyamaratakan standar untuk teman-teman yang bukan dari kalangan tunanetra dengan yang tunanetra tidak akan bisa disamakan seperti itu. Jadi itu ya Itu kan. luar biasa pengalaman Teh Yayu, pengalaman Bu Asyisyah ini luar biasa dalam menjalani pretest PPG tahun ini.
Dan mudah-mudahan ini juga bisa sampai ya, aspirasi kita ini, unek-unek kita ini, keresahan kita ini bisa sampai kepada pihak-pihak yang terkait agar bisa mempertimbangkan lagi ke depannya standar SOP yang jelas untuk teman-teman yang memiliki hambatan penglihatan khususnya ya, atau secara luas teman-teman disabilitas yang memerlukan pendampingan khusus seperti itu. Oke, Teh Yayu, Bu Asyishah, sekali lagi terima kasih untuk sharingnya. Dan sebelum kita akhiri obrolan kita, saya ingin mendengar harapan-harapan ya, harapan kemudian baik itu secara pribadi atau harapan secara pribadi ataupun juga harapan untuk semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Putas PPG ini seperti apa sih? Mungkin bisa dari Teh Yayu dulu mungkin. Kalau harapan dari saya pribadi ya, dan mungkin dari teman-teman juga yang sesama disabilitas netra itu kan, tidak hanya untuk PPG sih, untuk segala macam tes apapun gitu ya. Karena merasakan sekali, jadi kita tuh kalau buat ngikutin tes aja itu perlu perjuangan, jadi bukan sibuk mempersiapkan diri untuk menghadapi soal-soal tes ya, tapi sibuk dengan advokasi gimana caranya biar kita bisa mengikuti tes itu dengan pakai pendamping. Jadi kiranya tuh pemerintah sudah siap gitu, dan memperhitungkan bahwa di setiap aspek bidang yang ada itu di segala sektor ada kaum disabilitas yang harus dipertimbangkan. Iya. Jika mereka mau mengikuti, jadi kita nggak usah ribet-ribet lagi harus advokasi lah, harus audiensi lah. Kita udah tenang, tinggal mempersiapkan materinya aja gitu, nggak usah kesana kemari. Dan karena ini kan terjadi berulang kali ya. Betul. Gitu. Sementara kan sudah ada harusnya pemerintah pusat sampai pemerintah daerah sudah punya standarisasi yang jelas, sistem penyelenggaraan pretest yang juga dapat memberikan pelayanan maksimal untuk semua ya, dan memikirkan teman-teman yang disabilitas gitu ya Teh ya. Harus diminta ya, mereka sudah siap sendiri gitu. Betul. Oke. Harapan secara pribadinya gimana? Apakah harapannya bisa biar lulus atau pasti ya biar lulus ya? Biar lulus, dan karena saya terus terang aja P3K tuh sedih ya, kalah karena sama guru-guru Serdik kan. Oh iya betul. Tapi kebijakan yang baru alhamdulillah tuh Teh, tahun ini banyak peluangnya lebih besar tuh yang sudah honor. Mudah-mudahan kan ya paling tinggi, cuman mudah-mudahan di PPG ini bisa lulus gitu ya. Amin. Siap. Saling mendoakan Teh. Teteh doain saya juga. Saya juga doain Teteh. Karena sama-sama peserta. Saling mendoakan ya. Amin Kang, insyaallah kita semua. Amin ya Allah, amin. Oke, Bu Asyishah, gimana harapannya Bu Asyishah, baik untuk pemerintah dan juga harapan untuk diri sendiri juga Bu Asyishah? Ya, kalau harapan saya pribadi, ya saya berharap lulus ya. Amin. Dan semua kita yang guru tunanetra juga lulus semua, bisa menikmati tunjangan sertifikasi. Amin. Menurut saya sama dengan Bu Yayu ya, kita harus pilih, untuk saran saya untuk yang tunanetra yang mau mengikuti ujian itu memang harus memilih pendamping yang bisa membacakan soal, apakah istilahnya artikulasinya bagus, nada suaranya juga ya yang bagus menurut saya. Kalau harapan saya dari pemerintah itu kepada kami yang guru tunanetra, saya berharap itu durasinya bagi kami yang low vision itu harus sebaiknya 2 kali lebih banyak dibanding yang bermata awas, dan untuk yang buta total itu ya kalau bisa 3 kali. Kami saja yang low vision itu kewalahan dengan durasi yang sama dengan yang bermata awas, apalagi yang buta total ya. Baik, terima kasih sekali Bu Asyishah, luar biasa saran-sarannya. Mudah-mudahan semua yang disampaikan Bu Asyishah, Teh Yayu sampai kepada pihak-pihak yang terkait,
dan juga banyak dari subscribers kita juga yang membantu men-share like video kita nantinya, dan agar semakin banyak yang menonton dan juga banyak pihak yang mengerti gitu ya sebesar apa perjuangan kita sebagai tunanetra untuk mendapatkan hak yang sama di dunia pendidikan, khususnya dalam hal hak sebagai seorang tenaga pendidik seperti itu. Baik, Teh Yayu, Bu Asisha, sekali lagi terima kasih banyak untuk kehadirannya, meluangkan waktunya secara online di channel YouTube IGTI. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapannya Allah kabulkan, dan juga apa yang menjadi saran-sarannya juga Allah berikan jalan untuk bisa terwujud melalui tangan-tangan para pemilik kekuasaan, para pemilik kewenangan yang juga punya kemampuan untuk bisa membuat kebijakan-kebijakan yang sangat baik untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat bertemu lagi di lain waktu, dan terus berkarya, terus berprestasi, dan terus memberikan yang terbaik kepada anak didik agar para siswa menjadi generasi penerus bangsa yang sangat kita harapkan ke depannya. Terima kasih Bu Asisha, Teh Yayu untuk kehadirannya ya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Smart Teacher semuanya, demikian tadi obrolan kita dengan dua orang tamu kita pada hari ini, yaitu Teh Yayu, guru pendidikan agama Islam dari Kabupaten Bandung, dan juga Ibu Nur Asisha, guru matematika di daerah Majene, Sulawesi Barat, yang mana mereka sudah memberikan berbagi pengalamannya dalam menghadapi pretest PPG, yaitu kesempatan yang sangat dinanti-nantikan, yang sangat dirindukan oleh setiap guru yang belum mendapatkan tunjangan profesi guru di Indonesia ini. Mudah-mudahan mereka dan semua yang ikut pretest PPG tahun ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah untuk mendapatkan kelulusan di tahun ini. Dan itu saja dari saya, Smart Teacher semua. Mudah-mudahan diskusi kita pada hari ini banyak manfaatnya, dan jangan lupa like, kemudian share, dan yang belum subscribe channel IGTI, dan juga share video ini jika bermanfaat kepada semua orang di sekitar Anda. Dan juga agar manfaat dari video ini juga dapat dirasakan oleh semua orang. Dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inklusif, edukatif.